dari petani milenial ya, petani muda, generasi maju jaya. Ini berada di kebun singkong. Ya, nanti akan berbagi sedikit tips lah ya. Kalau ada yang berbeda, ada ilmunya atau tutorialnya, ya wajar lah ya, kan ilmu itu macam-macam. Ilmu itu sangat luas. Ya kita hanya sedikit berbagi, semoga bermanfaat. Ini sekarang berada di kebun singkong, tapi bukan kebun saya nih, kebunnya orang. Di sini mau memberikan sedikit tips bagi para petani atau orang yang ingin menanam singkong. Yang paling pertama itu kita perhatikan tanahnya. Nah, tanah yang bagus itu tanah yang gembur ya, bukan tanah yang berbatu, apalagi tanah urukan yang baru. Jadi yang paling penting itu tanahnya. Nah, apakah dia tempatnya juga itu penting, apakah banjir, apakah ini panasnya itu harus cukup, nggak boleh ini ya di samping gunung atau di bawah pohon besar yang nggak ada panasnya, itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi harus perhatikan tanahnya. Nah, itu tanahnya itu dikasih kapur dolomit, bisa dicampur garam supaya untuk menetralkan zat asamnya. Dibiarkan selama 2 minggu. Habis itu pilihlah bibit atau batang singkong itu bagus yang besar ya. Nah, ini contohnya yang besar. Ini jauh beda sama ini kan. Nah, ini usia baru 5 bulan nih. Nah, ini jauh betul. Nah, kalau ini kan batangnya masih kecil nih. Nah, ini masih kecil, umur 5 bulan, belum waktunya panen, tapi sudah dipanen karena lahannya ini mau dipakai yang punya. Jadi walaupun 5 bulan nih dipanen tuh yang belakang tuh. Nah, itu tapi buahnya lumayan, alhamdulillah tuh besar. Jadi hasil yang lumayan kalau usaha singkong ya, investasi. Karena kebutuhan pokok bisa dibuat macam-macam, diolah macam-macam. Kalau ingin menghasilkan kue yang bagus atau makanan yang bagus, itu juga singkongnya harus bagus. Maka caranya itu juga harus dengan yang benar dan tepat, cara penanamnya tidak sembarangan. Banyak orang tanya singkongnya bagus, empuk ya kan, atau keras ya, itu nggak laku kalau dijual. Kita udah nanam banyak berapa hektar gitu kan, kalau nggak laku dijual kan rugi. Nah, padahal kalau singkong itu perawatannya nggak repot sebenarnya, mungkin di awal aja ya kan, paling nyangkul. Kalau mas nyangkul ya nyewa traktor, mungkin sehari 2 hari nyewa traktor kan, rotari itu mungkin sekitar 200.000 lah. Nah, itu udah selesai daripada kita capek nyangkul. Nah, terus setelah kita pilih yang batangnya bagus ini, sistem penanamnya tuh macam-macam ya. Kadang ada yang diginikan nih, ditanam itu biasanya ada yang di kulitnya nih di anu dulu ya, dikupas dulu. Nah, kulitnya ini dikupas dulu. Nah, dia nanamnya nggak dalam ya, nanamnya tuh nggak dalam, paling dari tanah itu sekitar ya 2 cm lah. Nah, jadi itu tanahnya itu yang gembur di atas, jadi ya perkembangannya itu cepat. Ada juga metode yang begini ya, nanamnya begini. Nah, itu dia biasanya buahnya lebih banyak, diuruk mereng gini, bukan berdiri. Nah, tapi terkadang ya jarak tanamnya itu agak renggang, buahnya itu akarnya banyak. Nah, itu nanti yang akan jadi buah ya. Jadi ya tergantung lah, metode orang macam-macam, banyak, tergantung kalian suka yang mana. Nah, kalau ini alhamdulillah singkongnya udah terpercaya, banyak yang pesan, banyak yang suka. Dibikin keripik, dibikin tape, dibikin kolak, dibikin kue, alhamdulillah bagus, banyak yang suka, banyak yang pesan. Ini walaupun muda tapi pertumbuhannya cepat nih ya. Usahakan tuh sinarnya juga jangan kebanjiran, sinar matahari yang cukup. Terus perawatannya itu yang biasanya yang susah itu di awal-awal, nyangkul, terus bersih rumputnya. Nah, itu kalau kita baru tanam itu kan pasti nanti akan tumbuh rumputnya di awal-awal. Nanti kalau udah sekitar 1 meter tingginya itu udah, rumput itu akan kalah sama singkong itu. Pasti dia
pertumbuhan rumputnya itu akan sedikit lambat. Nah, tapi tetap rumputnya itu akan tumbuh. Nah, itu supaya pertumbuhannya juga singkong itu cepat maksimal, ya kita harus rajin juga bersihkan rumputnya itu, ya paling enggak seminggu sekali kah, ya kan. Kayak di pinggir-pinggir batangnya itu pasti ada tumbuh rumput, tumbuh tanaman, gulma. Nah, singkong ini sangat menghasilkan lah, tidak butuh biaya besar, tidak repot, tidak susah merawatnya. Ya, yang penting kita tahu ilmunya lah ya. Itu. Nah, ini umur baru 5 bulan, paling enggak itu 6 atau 7 bulan baru layak panen. Nah, tapi ini sudah lumayan. Nah, ini contoh-contoh singkong yang baru umur 5 bulan tuh, di belakang tuh masih pendek. Nah, pasti dia akan ini ada tumbuh rumput kan. Nah, di bawah-bawahnya itu, nah itu nggak boleh disemprot ya. Kalau disemprot nanti dia mempengaruhi kualitasnya. Kalau disemprot itu nanti singkongnya akan keras. Nah, nggak boleh diobat, nggak hapuk. Kalau kata orang di sini Kalimantan, di Samarinda tuh nggak hapuk. Jadi orang tuh pasti suka yang empuk ya. Di sini ada singkong kuning, singkong putih. Kalau singkong kuning jarang dijual di pasar-pasar, tapi orang tuh paling seneng ya biasanya tuh kuning, biasanya tuh lebih kenyal gitu kan. Kadar airnya juga dikit. Kalau buat tape tuh bagus juga. Tapi kalau keripik biasanya digoreng tuh orang suka putih, lebih empuk dia. Lumayan ini kita biarkan nanam, menghasilkan satu kapling aja ya kan bisa menghasilkan 1 juta, lumayan. Kalau satu pohon aja sudah 2 kilo, 3 kilo sampai 6 kilo, ya kalikan aja satu pohonnya. Sekilo 5.000 biasanya, di sini bisa 6.000 ya kan, di pasar, harga pasar ya. Kalau dari petani kita beli ya biasanya mungkin sekitar 3.000 mungkin. Nah, kalau di pasar 5.000. Jadi lumayan bagi para petani-petani atau orang yang ingin investasi ya. Lumayan ini, hasilnya lumayan. Jadi itu sedikit tips dan tutorial lah ya. Ya, kalau singkong ketan, singkong bima, singkong kuning itu singkong madu atau mentega apalah namanya ya. Itu ya idealnya 6 bulan, 7 bulan, beda sama singkong pacar. Kalau singkong pacar itu 3 bulan, 4 bulan itu udah lumayan, udah besar. Kadang itu kan tergantung perawatan dan tanahnya juga. Oh, ya ini biasanya kan kalau kita baru nanam, ya baru nanam itu di pohon itu kan dipohoni, pasti dia akan tumbuh cabang-cabang. Nah, itu kita sisakan 2 aja, yang lain kita patah. Nah, kalau udah sisa 2, usahakan itu banyak kan orang itu pingin nyayur ya, terus diambil atasnya itu kan. Nah, itu mempengaruhi, jangan dipatah itu daunnya yang atas itu mempengaruhi nutrisinya, nanti dia akan keras biasanya, itu ngambek gitu pohonnya. Nah, itu kalau singkong pingin bagus sisakan 2. Nah, ujung daunnya tuh biarkan, jangan diambil, jangan dipatah, nanti pengen nyayur dipatah ya kasihan singkongnya yang nggak bagus ya, nggak empuk, keras singkongnya. Nah, mungkin orang sedikit yang tahu mungkin ya, nanti kalau udah waktunya panen ya dia kalau kita goyang itu kan dia kuat, kokoh, nggak gampang oleng gitu kan, kokoh, dia kuat akarnya di bawah itu. Nah, itu biasanya kalau udah waktunya ideal tuh udah siap panen. Nah, itu kalau udah waktunya panen ya tergantung mau dicabut langsung, kalau tanahnya empuk ya enak, kalau tanahnya keras ya dicangkuli dulu atasnya. Cara memanen singkong itu selain dicabut ya bisa kita pakai kayu dicongkel ya, diikat pakai tali, nanti bisa dicontohkan.
Kalau sekiranya tanahnya keras ya kita gali dulu atasnya supaya enggak terlalu banyak yang patah ke dalam. Tapi kalau singkongnya umurnya muda ya bisa langsung dicabut, tapi pakai sarung tangan ya. Karena batang singkong itu kan tajam ya, perih di tangan. Kalau 1-2 ya enggak, tapi kalau banyak kan perih. Jadi harus pakai sarung tangan biar aman, enggak lecet, enggak perih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak isi. Nah, lumayan. Tuh. Ini baru 4 bulan ini, udah besar-besar. Ini mungkin sekitar 2,5 kilo mungkin ya. Iya. Kalau 7 bulan, 8 bulan itu bisa sampai ada sampai 6 kilo. 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Lumayan, singkong sekarang nih di Samarinda harganya 5.000 Bu ya di pasar. Iya. 5.000, 6.000 kadang-kadang. Apalagi singkong kuning nih banyak yang cari. Langka soalnya. Wah, kerap. Bilangnya pakai tali mau. Non? Jadi pakai tali. Tenan-tenan jadi petani. Petani muda. Pohonnya besar, berat, maka kita harus nih dicongkel ya. Siapkan kayu yang kuat, sembarang kayu apa ini, kayu lin. Diangkat. Dan ini tali. Ya, sembarang talinya yang penting kuat. Jadi kita ikat bawah batangnya itu, terus kita ikat di kayunya, baru kita angkat atau kita congkel lah gitu ya. Nah ini kita ikat bawahnya, Caranya. baru diikat di kayunya ya. Baru dipikul. Lah omong wong Jawa diangkat. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bu. Banyak buahnya kan? Nggak berat kalau kita narik ininya. Tangan kita sakit. Tidak berat. Kalau ini nggak terlalu menguras tenaga. Nah, nih walau baru 5 bulan tapi udah besar-besar nih, lumayan. Singkongnya jamin mantap. Empuk-empuk ya Bu ya. Jamin oke lah.